nyatakan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Engkau. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Haleluya. Benarlah hanya Engkau Tuhan Yesus yang layak kami agungkan, kami muliakan. Untuk itulah Tuhan saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Karena hidup kami adalah penyembahan kepadamu Tuhan Yesus. Kami juga mempersembahkan segenap kehidupan kami kepadamu Bapa. Di masa muda daripada setiap umat ini Tuhan Yesus, mereka mempersembahkan roh jiwa tubuh mereka kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, menjadi persembahan yang sejati yang berkenan kepadamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Kemuliaan hormat hanyalah bagimu di tempat yang maha tinggi. Raja segala raja Kau Tuhan, di atas segala Tuhan yang berkuasa, yang tidak pernah berubah kemarin, hari ini, bahkan untuk selama-lamanya. Kuasa-Mu tetap sama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Hadirat-Mu melimpah, hadirat surgawi melimpah dalam hidup kami. Dan kami bisa bertemu dengan Kau secara pribadi. Kami memandang wajah-Mu Tuhan. Kami dikuatkan dan diteguhkan terlebih lagi melalui kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, bukakanlah mata rohani daripada setiap umat-Mu Tuhan. Supaya mereka bisa mengerti akan kebenaran-Mu. Mereka mengerti Tuhan Yesus, isi hati-Mu Tuhan Yesus. Apa yang Kau mau di masa muda mereka. Supaya mereka berjalan bersama-sama dengan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah namamu. Kami serahkan waktu ini Tuhan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Yesus hanya Tuhan yang berkarya dengan luar biasa. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dan segala pencarian setan, kegelapan, kepikiran mengembara, kebodohan, kepicikan, tidak mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami tolak semuanya demi nama Yesus. Kebosanan, kejenuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang berada di sorga, dan Roh Kudus akan bekerja terus sampai akhir ibadah ini Tuhan. Karena bukan kuat dan gagah, tapi oleh karena Roh Tuhan yang bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kita yang percaya. Bersama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk pemuda-pemudi yang sangat mengasihi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Nah, tentu ibadah kita tidak ada yang sia-sia ya, karena ibadah ini mengandung janji untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Saya percaya semuanya akan dikuatkan, diteguhkan melalui ibadah ini saudara ya. Karena mengandung janji untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Oleh sebab itu pemuda-pemudi jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah ya. Kalaupun tidak ada yang mendukung saudara, harus tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, karena ini adalah kekekalan ya. Kita akan mengerjakan seterusnya saudara. Bagaimanapun dunia ini ya
bagaimanapun keadaan dunia ini, bagaimanapun perubahan-perubahan terjadi di dalam dunia ini, saudara, yang menggoncang iman saudara, tetapi tetap teguh di dalam Tuhan, ya, tetap setia terus saudara sampai kepada kesudahan, supaya kita sampai kepada kehidupan kekal yang sudah Tuhan Yesus sediakan bagi setiap kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Mari kita akan baca firman Tuhan dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Tuhan mau kita ya mensendengkan telinga kita saudara untuk mendengar firman Tuhan dan tentu untuk melakukannya, ya. Jadi tidak hanya mendengar melupakan, tapi mendengar dan melakukannya. Haleluya. Dan setiap umat Tuhan punya kuasa saudara untuk bisa mengerjakan firman Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, ada kesanggupan, ada kemampuan yang Tuhan berikan bagi setiap anak Tuhan untuk bisa melakukan firman Tuhan, ya. Karena dengan melakukan firman Tuhan, dan itulah yang akan mengubahkan kehidupan daripada setiap umat Tuhan. Kita baca Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 bersama saja semuanya, ya. 1, 2 ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, dari kebenaran firman Tuhan ini akan terjadi perubahan di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan, ya. Kalau dia mau bertambah-tambah dalam Tuhan, berarti dia mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tetapi saudara, kalau dia tidak mau mengalami perubahan dalam kehidupannya, tentu dia hanya mendengar tetapi tidak melakukan firman Tuhan, ya. Jadi keputusannya itu ada kepada anak-anak Tuhan, karena Tuhan memberikan hak bebas untuk memilih. Tetapi ada Roh Kudus yang luar biasa di dalam kehidupan kita yang memimpin, membawa kita kepada segala kebenaran, ya. Jadi Tuhan tentu mau supaya kita melakukan kebenaran. Amin. Haleluya. Ya, firman Tuhan ini dituliskan saudara untuk disampaikan kepada umat Tuhan supaya umat Tuhan mendengarkannya dan umat Tuhan itu melakukannya. Karena dengan melakukan firman Tuhanlah akan mengubahkan kehidupan daripada setiap umat Tuhan. Kalau hanya mendengar saudara, itu tidak akan mengubahkan. Firman Tuhan itu tidak akan berkuasa sepenuhnya nanti di dalam kehidupannya. Nanti hanya sebatas pengetahuan saja, ya. Kalau sebatas pengetahuan saja saudara, tentu tidak akan berguna. Tetapi Tuhan mau saudara kita melakukan firman Tuhan. Minggu-minggu kemarin kita sudah saudara menerima kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, kita menjadi orang yang bijaksana. Haleluya, bijaksana loh, ya. Orang-orang muda Tuhan mau saudara supaya menjadi bijaksana. Karena dengan bijaksana banyak hal yang dikerjakan. Haleluya, banyak hal yang diperbuat, banyak hal yang akan diketahui saudara. Penyingkapan, pewahyuan daripada firman Tuhan ini akan diberikan bagi orang yang bijaksana. Tetapi saudara, kalau bagi orang yang bodoh, untuk apa disingkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan? Untuk apa diberikan pewahyuan kepada orang tersebut saudara akan firman Tuhan? Tidak akan berguna bagi dia. Jadi Tuhan sangat menginginkan supaya kita setiap umat Tuhan itu menjadi orang yang bijaksana. Haleluya, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, kita ini adalah rumahnya Roh Kudus, tempat berdiamnya Roh Kudus, ya. Jadi siapapun saudara akan dilanda hujan, banjir dan angin, ya. Siapapun dia saudara, itu akan bisa mendatangi kehidupannya. Tetapi membuat perbedaannya tadi,
saudara yang kasih dalam nama Yesus, apakah dia tetap kokoh atau dia rubuh, itu adalah dengan mendengar dan melakukan. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi firman Tuhan ini disampaikan kepada semua umat Tuhan. Semuanya bisa mendengarkannya. Tetapi saudara, bagaimana untuk mengerjakan? Bagaimana untuk melakukan? Tetapi Tuhan itu sungguh luar biasa saudara. Dia adil ya. Jadi ada perbedaan. Yang mendengar dengan melakukan, kemudian mendengar dan tidak melakukan. Jadi ada perbedaannya. Dan itu yang menentukan adalah umat Tuhan sendiri. Jadi Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Nya melalui hamba-hambanya. Umat Tuhan mendengarkannya. Sekarang apakah umat Tuhan mau melakukan firman Tuhan yang didengar atau tidak? Kalau umat Tuhan mau melakukan, datang pun saudara hujan, banjir, angin badai, angin topan saudara ya, tornado mendatangi dia, maka dia tidak akan roboh. Dia tetap kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Haleluya, tidak akan tergoyahkan saudara. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, jikalau seseorang itu hanya mendengar saja tapi tidak berusaha, tidak ada usahanya Tuhan. Ya, tidak ada usahanya untuk saudara melakukan firman Tuhan. Tidak ada usahanya, tidak membukakan hati, tidak merendahkan hatinya saudara. Untuk tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, inilah yang akan membuat dia menjadi apa? Roboh nanti. Datang hujan, banjir, angin, maka robohlah dia. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi firman Tuhan ini sangat jelas sekali ya. Disampaikan saudara ya, menjadi ini pelajaran, menjadi nah ya peringatan bagi setiap umat Tuhan untuk bisa ya memilih yang benar ya, seperti yang Tuhan kehendaki. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita saudara sampai kepada mendengar tetapi tidak melakukannya ya, dikatakan di sini, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini. Jadi dia memang mendengar, bukan tidak mendengar. Ya, mendengar saudara. Ya, karena firman Tuhan berkata, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, yang mendengar firman Tuhan, yang mendengar kebenaran, ya. Tetapi dikatakan dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Ya, sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir yang nggak bisa. Dari mana saudara? Ya, dari mana ini jalannya mendirikan rumah di atas pasir? Nah, tentu tidak akan kuat, pondasinya, dasarnya itu tidak akan kuat dan itu tidak akan bisa ditempati, apalagi dibangun untuk berlantai-lantai, saudara, bertingkat-tingkat. Ya, tidak akan bisa. Karena dibangun di atas pasir. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya bukan dibangun di atas batu, tapi di atas pasir. Kemudian dikatakan datanglah hujan, datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah yang dibangun di atas pasir tadi. Apa yang terjadi saudara? Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, jadi gak bisa lagi ditempati. Gak bisa lagi saudara. Nah, dipakai, dipergunakan. Karena sudah rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi tentu tidak kebetulan ya firman Tuhan ini disampaikan supaya kita belajar dan kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita berusaha untuk bisa melakukannya. Saudara ya, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Karena pada akhir zaman ini tentu saudara akan semakin ketat. Ini ya. Untuk disaring. Ya. Karena Tuhan akan persiapkan saudara gereja yang benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Dia. Jadi saudara jangan mau terlena, haleluya, jangan mau tertipu, ya. Kalaupun kiri kanan saudara atau yang saudara kenal, loh dia kok udah gak sungguh-sungguh lagi, dia kok tidak setia lagi, kenapa dia seperti itu ya? Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, iman itu pribadi ya, tanggung jawab saudara, ya. Saudara harus bertanggung jawab dengan iman saudara sampai kepada kesudahannya, haleluya. Nah, yang bertahan sampai kepada kesudahannya itulah yang akan memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Lalu bagaimana supaya bisa bertahan? Ini tadi, dengarkan firman Tuhan dan lakukan.
Dengarkan firman Tuhan, lakukan. Dengarkan firman Tuhan, berusaha untuk melakukan. Berusaha saudara rendah hati. Ya, berusaha saudara untuk tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Amin. Haleluya. Karena firman Tuhan itu sungguh berkuasa. Haleluya. Bukan terpaksa ya. Jangan karena terpaksa, karena ada maunya, karena ada inginnya. Nah ya, kalau aku melakukan firman Tuhan, oh pasti aku berhasil, aku berkemenangan. Tidak saudara, tapi saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Satu hal karena kita mengasihi Tuhan ya, kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Dan itu akan mengubahkan kehidupan daripada setiap umat Tuhan. Nah ya, jadi dikatakan di sini mendengar tetapi tidak melakukan sama dengan orang bodoh. Ya, jadi dia tidak memiliki kerendahan hati saudara. Nah ya, tidak mau tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Nah ini pasti tidak mau diajari ya. Dan membuat seorang itu saudara bisa menjadi bodoh ya. Jadi firman Tuhan itu saudara itu mengajari tapi dia nggak mau ya. Dia tidak mau saudara diajari dengan firman Tuhan tersebut. Tidak mau saudara dibiarkan firman Tuhan itu bekerja dalam kehidupannya. Dia dengar, memang dia dengar. Tetapi tidak mau saudara ya, dia terima firman Tuhan itu sepenuhnya untuk bekerja di dalam kehidupannya. Nah ya, kemudian saudara dalam kehidupannya tiap-tiap hari dia tidak berusaha untuk mengerjakan pada firman Tuhan itu. Tapi dia berusaha saudara untuk menolaknya. Kalaupun dia mungkin dia tidak berkata menolak saudara. Tetapi melalui kehidupannya. Nah tiap-tiap hari saudara tindakan-tindakannya. Nah ya itu saudara. Nah dia sudah menyatakan bahwa dia tidak setuju dengan firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya orang bodoh itu tentu saudara tidak akan bisa menangkap isi hati Tuhan, apa maunya Tuhan, ya. Dia mau berjalan saudara dengan pengertiannya sendiri, ya, dengan pengertiannya sendiri, dengan pengertian yang terbatas. Karena kita ini manusia, ini kan kita terbatas. Haleluya. Nah, Tuhan itu saudara yang tidak terbatas, ya. Nah, kemudian karena ada Tuhan yang tidak terbatas dalam kehidupan kita, nah inilah saudara yang membuat kita berubah. Haleluya. Yang membuat kita mengalami perubahan-perubahan. Ya, kita yang biasa ini bisa jadi luar biasa karena Tuhan yang luar biasa ada di dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam nama Yesus sudah dicontohkan, ya, dinyatakan di Alkitab. Murid-murid Tuhan Yesus itu saudara, nah ya, itu rata-rata itu orang-orang biasa, nelayan penangkap ikan. Hanya beberapa saja saudara ya yang mempunyai pendidikan dan jabatan. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Yesus, tetapi kebanyakan daripada murid-murid Tuhan Yesus itu adalah orang-orang biasa. Tetapi saudara bisa diubahkan Tuhan ya, orang-orang biasa. Tetapi karena Tuhan yang luar biasa masuk dalam kehidupannya, nah ini yang akan mengubahkan dia ya, yang menggoncangkan dunia. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Banyak saudara kita lihat bagaimana Petrus melakukan ya perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Keajaiban-keajaiban daripada Tuhan dinyatakan saudara melalui kehidupannya, melalui pelayanannya. Nah ya, jadi kita percaya saudara tidak kebetulan. Nah ya, setiap kita ini dipanggil Tuhan dari latar belakang bagaimanapun Tuhan tidak melihat itu. Sekarang Tuhan mau lihat respon kita, hati kita. Itu yang Tuhan lihat. Siapapun kita. Mungkin kita berkata, oh aku orang biasa, aku orang yang gak mampu, aku ya orang yang tidak berpendidikan. Aku ini orang yang lamban. Nah ya aku ini tidak pintar berkata-kata. Nah itu semuanya ada saudara contohnya di Alkitab. Ya Musa itu kan berkata, oh aku gak pintar Tuhan, aku gak pintar berkata-kata. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, tapi Tuhan bisa pakai semuanya. Tuhan bisa mengubahkan semuanya. Haleluya. Karena Tuhan yang luar biasa ada di dalam kehidupannya. Amin. Nah yang menjadi orang-orang yang bijaksana. Haleluya. Benar saudara, karena firman Tuhan itu bekerja di dalam hidupnya. Kan Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau saudara firman Tuhan ada dalam kehidupan kita, berarti Allah yang luar biasa itu juga ada dalam kehidupan kita. Ya, memenuhi roh kita, memenuhi jiwa kita, memenuhi saudara segenap kehidupan kita, tubuh kita. Dan itulah yang akan mengubahkan kita. Haleluya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, jadi penentunya siapa? Adalah umat Tuhan, bukan Tuhan lagi penentunya. Ya,
Tidak saudara, tapi umat Tuhan bagaimana? Ya respon saudara, reaksi saudara. Bagaimana mau kamu bukakan hati sepenuhnya, ya Tuhan. Aku mau firman-Mu, aku mau Tuhan Engkau, aku mau Tuhan Yesus ya. Untuk hidup di dalam Engkau, untuk hidup di dalam firman-Mu. Aku terima Tuhan sepenuhnya firman-Mu. Nah saudara yang kasih dalam nama saudara, nah membiarkan, melepaskan firman Tuhan itu menguasai roh saudara, jiwa saudara, tubuh saudara. Luar biasa. Dan saya percaya, nah kalau saudara lakukan itu pasti saudara akan melakukan firman Tuhan. Haleluya, bertindak berjalan seturut dengan firman Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi ya orang bodoh tersebut saudara yaitu mendengar dan tidak melakukan ya. Dia tidak bisa menangkap isi hati Tuhan dan maunya Tuhan di dalam kehidupannya. Dia bersandar berjalan dengan pengertiannya sendiri ya. Dengan pengertian sendiri dan merasa itu sudah benar, itu sudah betul. Padahal tidak saudara ya. Padahal firman Tuhan berkata, yuk mari kita lihat. Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau percaya kepada Tuhan saudara, nah itu tidak hanya sekedar kata-kata, haleluya, tapi ada perbuatan-perbuatan kita. Haleluya, ada perbuatan-perbuatan kita yang menyatakan kita percaya pada Tuhan, percaya pada firman Tuhan. Yaitu dengan apa? Melakukan firman Tuhan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, melakukan firman Tuhan. Saudara berdoa. Nah tiap-tiap hari memuji menyembah Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan tiap-tiap hari saudara. Itu melakukan firman Tuhan. Nah tanpa saudara sadari ternyata terjadi perubahan-perubahan dalam hidup saudara. Iya terjadilah. Karena satu saat saudara nah ya tidak berdoa. Nah ada yang hilang. Ya ada yang hilang dari kehidupan saudara. Nah ini kenapa? Nah karena saudara tidak berdoa. Karena sudah memang terbiasa. Saudara itu memiliki hubungan yang intim bergaul karib dengan Tuhan. Satu saat saudara nggak bergaul kan. Loh ada apa ini? Kenapa hidupku hari ini gersang? Nah ada sesuatu yang hilang dari hidupku. Ya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Nah kenapa saudara jauh daripada hadirat Tuhan? Jauh daripada Tuhan. Akhirnya nah ini tadi bermain tadilah saudara. Perasaan tadi, pemikiran tadi secara manusiawi tadi akan bermain di dalam kehidupan saudara. Nah seperti itu ya. Jadi makanya dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Haleluya. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Mari saudara ya kita berikan hati kita. Ya, kita percayalah dengan segenap hati. Bukan setengah hati, bukan seperempat. Atau 3/4 saudara ya. Tapi dengan segenap hati. Nyatakan kepada Tuhan. Tuhan aku percaya kepadamu dengan segenap hatiku. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Kemudian diingatkan dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena pengertian manusia ini saudara itu kerap sekali bertolak belakang dengan firman Tuhan. Haleluya. Nah ya jadi perlu diselidiki. Nah ya. Nah apakah pengertian kita itu seturut dengan firman Tuhan? Atau bertolak belakang dengan firman Tuhan? Kalau bertolak belakang dengan firman Tuhan saudara jangan ikutin. Haleluya. Kalau saudara ikuti itulah membuat saudara nanti menjadi ini tadi ya. Menjadi bebal saudara. Ya menjadi nah ini ya tidak pelaku firman Tuhan. Akuilah Dia dalam segala lakumu maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi menyatakan bahwa kita itu memiliki kerendahan hati. Kita hanya mengakui kedaulatan Tuhan. Haleluya. Kita hanya mengakui kekuasaan Tuhan saudara. Nah di dalam hidup kita. Ya, jadi akuilah Dia dalam segala lakumu. Makanya bertindak hati-hati. Haleluya. Nah ya bertindak hati-hati. Bertindak saudara sebelum memutuskan. Nah ya anak-anak Tuhan hati-hati, harus bersekutu, harus mendapatkan daripada Tuhan. Jangan semaunya saudara ya. Jangan ikuti lagi gaya hidup dunia ini. Oh si anu itu seperti itu. Nah ketemu misalnya ya. Ketemu. Nah
saudara dengan seorang langsung jatuh cinta misalnya ya, langsung memutuskan, oh aku suka, I love you dan segala sesuatunya. Enggak berdoa dulu, enggak tanya Tuhan dulu bagaimana. Nah ya, kemudian saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, misalnya apa ya, memutuskanlah kehidupannya selanjutnya anak-anak Tuhan yang sudah lulus. Dia enggak bertanya dulu pada Roh Kudus, tapi dia ambil keputusannya sendiri. Nah padahal firman Tuhan berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya, haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, kalaupun pada saat saudara memutuskan itu, oh sepertinya aduh bagaimana ini. Nah ya, seperti yang gak benar ini. Nah ya, karena jauh sekali, jauh daripada yang saudara inginkan, jauh daripada saudara akan cita-citakan. Tetapi Tuhan berkata itu keputusan yang betul, itu keputusan daripada aku anakku untukmu. Nah saudara berkata iya, tetapi dalam menjalaninya, nah ini tadi saudara sepertinya seolah-olah ini salah keputusan. Nah ya, tetapi saudara yang kasih dalam nama Yesus, tapi kalau saudara sudah mendapatkannya, percayalah tiba saatnya Tuhan akan mengangkat saudara. Haleluya, tiba saatnya saudara. Nah ya, makanya akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, jadi tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah jangan sendiri saudara, jangan menganggap diri soal ini ya, dirinya sendiri bijak. Nah aku bisa kok, aku sanggup. Nah ya, apalagi orang muda, nah saudara, nah kerap sekali ya, tidak suka saudara diajarin, nggak suka diingatkan, nah nggak suka saudara, nah ya diperlengkapin. Nah ini tadi ya, dia mau bersandar kepada dirinya sendiri dan dia menganggap, ya aku bijak, aku bisa kok. Aku tahu kok jalan yang terbaik untuk hidupku. Iya, menurut pengertianmu. Nah ya, tetapi saudara yang kasih dalam nama Yesus, menurut Tuhan bagaimana? Seperti itukah Tuhan inginkan? Nah kalau tidak saudara, jangan teruskan. Haleluya, jangan diteruskan. Lebih baik saudara selesaikan dan kembali kepada jalan Tuhan. Haleluya. Kalau saudara teruskan, wah tentu jalan saudara akan salah terus. Sampai seterusnya salah. Enggak mungkin nanti itu di ujungnya benar. Kalau awalnya udah salah. Kalau awalnya salah saudara, pasti nanti ujungnya juga pasti salah. Tapi kalau dari awal itu benar, dan nanti pasti akhirnya juga akan benar. Haleluya. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah ya, untuk itu ya, jadi jangan menganggap diri kita sendiri bijak saudara ya. Kalaupun mungkin kita punya talenta lah ya, kita punya IQ tinggi. Lebih daripada Einstein ya, penemu lah. Ya bisa saja mungkin ya, haleluya. Tapi belum keluar. Kalaupun misalnya seperti itu saudara, dan kita punya lah ya, ada yang kita andalkan dalam hidup kita. Tapi Tuhan berkata jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Haleluya, tetap rendah hati, tetap mengakui Tuhan, amin. Berdaulat dalam kehidupan saudara, berkuasa dalam kehidupan saudara, memimpin hidup saudara, amin. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Iyalah, kalau kita takut hormat akan Tuhan, tentu kita akan menjauhi kejahatan, kita akan jaga hidup kita akan jaga pemikiran kita akan jaga, nah ya, apa kita saudara ya, omongan kita, pembicaraan kita akan jaga saudara, tindakan-tindakan kita, perbuatan kita. Kalau kita takut akan Tuhan, karena kita tahu Tuhan itu saudara ada di mana-mana. Haleluya. Karena Tuhan kita maha tahu, maha hadir. Ya, nggak ada yang tersembunyi. Hati kita yang paling dalam pun saat ini Tuhan tahu bagaimana. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, tapi biarlah pemuda-pemudi takutlah akan Tuhan. Haleluya. Takut akan Tuhan berarti apa? Menjauhi kejahatan. Ya, menjauhi kejahatan. Jangan biasakan di dalam kejahatan. Ya, tapi dijauhi. Sudah tahu itu jahat, sudah tahu itu enggak benar. Jangan diteruskan. Haleluya. Ya, keluar dari sana. Amin. Nah ya, keluar dari sana saudara, kembali kepada kebenaran. Ya, pikiran-pikiran yang jahat, ya jangan diteruskan. Nanti saudara akan bertambah jahat. Ya. Nah, karena itu sudah menjadi apa saudara? Alat daripada celah ya bagi setan.
Nah, untuk merasuk ya, sehingga pemikiran-pemikiran jahat itu semakin bertambah-tambah. Karena sudah diberi jalan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi jauhi kejahatan. Jauhi perasaan-perasaan yang jahat itu, dijauhi. Jangan diteruskan, aku gak suka ini. Aku gak suka seperti ini. Ya, aku gak suka kalau diperlakukan seperti ini. Aku gak suka loh dengan dia itu. Wah, gimana ya supaya aku gak melihat dia. Loh gak bisa lah. Masih sama-sama di dunia. Masih sama-sama punya mata. Apalagi sama-sama tubuh Kristus. Nah, saudara, jadi itu hati-hati yang jahat itu, ya, dijauhi. Haleluya. Nah, ya, dijauhi saudara, keluar dari sana. Jangan lagi mereka-reka. Nah, ya, apalagi hal-hal ya inilah ya, hal yang tidak benar. Tapi kok saudara, nah ya, kalau hal itu membangun pasti itu akan memberikan ini ya. Nah, kebaikan. Puji nama Tuhan. Amsal 1 ayat 7. 1-2 ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah ini ya. Kenapa saudara? Orang yang mendirikan rumah tadi atas pasir. Itu tadi karena dia mendengar dan tidak melakukannya. Ini sama. Sama ini Amsal 1:7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh itu menghina hikmat dan didikan. Gak mau dia. Gak mau diajari. Kalaupun dia dengar saudara tapi dia gak terima. Oh itu bukan untukku, itu untuk si A, si B, si C. Ya, oh itu enggak lepelku seperti itu. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi orang bodoh itu menghina hikmat dan didikan, menjauhi, ya, enggak suka, menjauhi hikmat dan didikan. Nah, padahal kita harus mengejarnya, iya kan? Supaya kita menjadi orang-orang yang berhikmat. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, Salomo itu saudara, ya pada saat Tuhan berkata, ya apa yang kau minta daripadaku? Salomo enggak minta kekayaan, iya kan? Enggak meminta saudara kekuasaan, jabatan-jabatan. Tapi yang dia minta apa saudara? Hikmat yang daripada Tuhan. Hanya saudara akhirnya disalahgunakannya. Hikmatnya luar biasa. Karena hikmatnya turun dari Tuhan. Haleluya. Makanya dia bisa memutuskan saudara ya. 2 bayi itu ya. Yang dipunyai 2 orang ibu ya. Pada satu malam mereka tidur. Ya. Ibu A ini menidurin babynya saudara, bayinya tersebut sehingga mati. Kemudian dia tukar dengan bayi ibu B tadi. Nah, ibu B tadi itu saudara, ya kemudian mereka membangun, loh bayiku kenapa ini mati, kenapa meninggal, tadi enggak seperti ini. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, lalu singkatnya saudara, kemudian diperhadapkan kepada Salomo. Oke, Salomo berkata, yuk mari bawakan pedang, aku akan belah, bagi 2 bayi yang hidup ini, ya, satu untuk ini, ya, satu untuk ibu A, satu untuk ibu B. Tapi saudara, ibu B yang memiliki bayi yang hidup tadi berkata, oh jangan tuanku. Dia enggak tega saudara ya, karena dia tahu itu anaknya. Oh jangan tuanku, serahkan saja kepada ibu si A tadi. Nah saudara, dari situlah Salomo mendapat hikmat yang luar biasa. Bahwa bayi yang hidup tadi adalah milik daripada ibu B tadi. Bisa diputuskan, ternyata memang benar. Kebenarannya seperti itu. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Kalau tidak ada hikmat daripada Tuhan tentu gak bisa. Gak bisa diputuskan. Keputusan bisa diputuskan tapi salah. Merugikan semua orang. Kalau tadi saudara, nah itu ya bayi tadi. Nah dibunuh berarti saudara. Berarti dua-dua harus mati begitu. Berarti Salomo jadi pembunuh. Nah tapi gak seperti itu saudara. Haleluya. Hikmat daripada Tuhan itu luar biasa. Amin. Memutuskan yang benar, tidak merugikan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi jangan hina hikmat dan didikan, jangan menjauh saudara. Ya, mau saudara ya, mau dididik. Mau diberi hikmat daripada Tuhan ya. Haleluya. Nah supaya saudara semakin bertambah-tambah.
Oke, puji nama Tuhan. Amsal 5 ayat 23. Amsal 5 ayat 23, 1-2 ya. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Luar biasa Amsal ini ya. Ia mati karena tidak menerima didikan. Jadi dia mengalami kematian, saudara. Karena tidak apa? Tidak menerima didikan, menolak didikan. Akhirnya dia mengalami apa? Kematian. Kematian secara iman, kematian kehidupan rohnya, kematian mungkin saudara dengan berkat-berkat yang lain. Nah ya, jadi dia mati karena tidak menerima didikan. Dia menolaknya saudara. Gak mau dididik, gak mau diajari, ditolaknya saudara. Akhirnya dia mengalami apa? Kematian, dan karena kebodohan yang besar ia tersesat. Tidak di jalan Tuhan lagi. Wow, haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Nah inilah membuat kehidupannya tidak lagi di dalam Tuhan, tidak di dalam rencana Tuhan, tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Karena keputusan-keputusan, tindakan-tindakan yang dia ambil. Makanya inilah terjadi dalam kehidupannya saudara. Dia mengalami kematian, tidak mengalami kehidupan, dia tidak mengalami pertumbuhan, dia tidak mengalami saudara ini ya pertambahan-pertambahan di dalam kehidupannya. Tetapi mengalami kematian saudara ya. Bahkan karena kebodohan yang besar ia menjadi tersesat. Karena keputusan-keputusan yang dia ambil adalah keputusan yang salah. Dia tersesat. Nah ya, tapi dilihat dengan kasat mata, oh bagus sekali hidupnya ya. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Yesus, hanya dia yang tahu. Ternyata hatinya menjerit. Ya, hatinya menjerit dan pilu, Tuhan, kenapalah hidupku seperti ini. Ya, dunia melihat saudara seolah-olah oh dia berhasil. Nah tetapi saudara hatinya menjerit, pilu. Kenapa saudara? Ternyata dia sudah tersesat, sudah jauh daripada Tuhan. Sudah jauh dari jalan-jalannya Tuhan. Ya. Oke lah. Yuk Amsal 9 ayat 6. Nah, apa yang dilakukan saudara? 1-2 ya. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup dan ikutilah jalan pengertian. Nah ya, jadi buang kebodohan saudara yang tidak melakukan, yang tidak mau melakukan firman Tuhan, yang tidak mau tunduk pada firman Tuhan. Itu buang dari kehidupan saudara, jangan mengeraskan hati. Haleluya. Nah ya, jangan tolak saudara didikan, jangan tolak firman Tuhan. Nah ya, akui saudara, terlebih lagi di masa muda saudara. Ya, apa yang mendidik saudara kalau tidak firman Tuhan? Nah ya, apa yang membuat kehidupan saudara berubah kalau tidak firman Tuhan? Apa yang membentuk, memproses saudara kalau tidak firman Tuhan? Apalagi ya, apalagi saudara sudah di dalam Tuhan. Nah kalau menjauh dari Tuhan, menjauh. Nah saudara, nah daripada firman Tuhan ya tentu dunia inilah yang akan membentuk saudara atau pengertian-pengertian saudara. Makanya akan jauh daripada Tuhan. Untuk itu buanglah kebodohan. Haleluya. Buang saudara yang tidak mau melakukan firman Tuhan itu, buang dari hidup saudara. Hati yang keras itu buang dari hidup saudara. Haleluya. Yang tidak tunduk pada firman Tuhan itu, yang tawar menawar, yang berdalih-dalih itu buang di dalam nama Yesus. Maka kamu akan hidup. Kalau saudara sudah hidup di dalam Tuhan, maka saudara dengan sukacita akan mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Amin. Tidak dengan terpaksa ya. Tidak dengan terpaksa saudara, tidak digoyah kiri dan kanan. Tidak lihat kiri kanan, oh si A begini, si B begini. Kemudian saudara pun mau mengikuti gaya-gaya hidup. Nah seperti itu, tidak saudara ya. Tetapi, nah ya, saudara akan tetap di dalam jalannya Tuhan. Amin. Amsal 12 ayat 15. 1-2 ya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Nah ini, nah ya. Jadi bukan orang pintar dikatakan saudara kalau dia bersandar pada pengertian sendiri. Ya, kalaupun orang lain mengakui oh dia itu memang pintar loh. Ya, orang lain mengacungkan jempol pada dia. Tetapi saudara, firman Tuhan berkata, apa dikatakan saudara? Ya, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri.
Tetapi akhirnya bagaimana? Bisa terjerembab, ya, bisa terjatuh saudara. Nanti di ini ya, di tengah perjalanan. Nah ya, jadi marilah kita saudara. Nah ya, tidak menganggap diri kita ini bijak. Ya, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Nah ya, jadi dia tidak mau mendengar saudara, menerima nasihat-nasihat, pengajaran. Tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Haleluya. Dia mau mendengar. Dia mau dinasihati saudara. Ya, dia mau diingatkan. Makanya dia menjadi bijak. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, kalaupun seolah-olah ya sepertinya direndahkan. Nah, tetapi tidak saudara, tidak seperti itu. Haleluya. Ya kan? Kita mendengar nasihat sepertinya kita itu kan orang bodoh sudah nggak ngerti apa-apa. Tapi nggak apa-apa, yuk dengar saja. Apalagi itu nasihat-nasihat yang baik. Haleluya. Nasihat-nasihat yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya, untuk meluruskan jalan hidup saudara. Ayo dengar. Haleluya. Karena itu yang membuat saudara menjadi bijak nanti. Puji Tuhan. Yuk, Amsal 15 ayat 5. 1, 2 ya. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Nah ya, jadi tidak mau saudara diajarin ya. Dia akan tolak saudara. Didikan daripada orang tua, didikan daripada orang tua rohaninya. Dia tidak mau mendengar. Dia tidak mau saudara ya menurut. Nah, itu dikatakan adalah orang bodoh. Nah ya, jadi Tuhan ini gak suka ya orang bodoh. Di dalam Tuhan, Tuhan mau supaya kita tidak bodoh, tapi Tuhan mau supaya kita menjadi bijak. Haleluya. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus, itu semuanya bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Karena ada perubahan, karena kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Yuk kita ke perjanjian baru, Efesus 5 ayat 17. Nah, di sini diingatkan saudara, 1, 2 ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, jadi Efesus mengingatkan, sebab itu janganlah kamu bodoh ya. Jadi Tuhan tidak suka saudara kepada orang-orang yang bodoh. Kenapa bodoh? Karena dia sendiri yang membuatnya. Haleluya. Setiap manusia itu punya potensi yang bisa dikembangkan. Tetapi kenapa saudara tidak berkembang, tidak bertambah-tambah? Nah ini tadi karena dia tidak mau tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Tadi sudah banyak saudara disampaikan. Dia tidak mau mendengar nasihat, tidak mau ditegur, tidak mau diajar. Dia menolak itu semuanya. Sehingga apa saudara? Dia menjadi orang bodoh. Efesus berkata sebab itu jangan kamu bodoh. Jangan teruskan hidup seperti itu. Haleluya. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah ya, berusaha saudara untuk mengerti kehendak Tuhan, berarti harus mencari, harus bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Tidak kita bersekutu dengan pikiran kita langsung. Ya, tidak kita bersekutu dengan perasaan-perasaan kita. Tidak saudara, tapi mari rendahkan hati, bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Supaya kita mengerti apa ya maunya Tuhan ya. Dengan keadaan-keadaan hidupku seperti ini, apa ya maunya Tuhan, apa ya kehendak Tuhan ya dalam hidupku Tuhan. Kenapa ini bisa terjadi, apa maumu Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkata ayo anakku kembali pada firman Tuhan. Bahwa segala sesuatunya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Walaupun saat itu belum saudara lihat kebaikan apa ini Tuhan. Mana mungkin Tuhan ada kebaikan dari ini semuanya. Ini enggak baik ini Tuhan. Itu menurut pemikiranmu. Tapi mari kembali pada firman Tuhan. Bahwa semuanya mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Sekarang selidiki hati kita. Apakah kita benar mengasihi Tuhan atau tidak. Haleluya. Bukan hanya berkata aku mengasihi engkau Tuhan. Tapi kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Jauh saudara dari pergaulan dengan Tuhan. Ya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Untuk itu saudara, mari dekat dengan Tuhan. Amin. Bagaimana caranya? Ya bersekutulah.
Berdoalah, memuji menyembah Tuhan. Dengan hal itu nanti saudara akan tahu, ya, saudara akan mengerti, oh ini isi hati Tuhan. Ini kehendak Tuhan dalam hidupku. Tuhan berkata, yuk mari ikuti. Ya, ikuti prosesnya anakku. Ikuti alurnya, ikuti ya kebenaran firman Tuhan. Ikuti apa yang aku mau. Ayo ikutin. Kalaupun itu menurut dagingmu. Nah ya, itu berat. Tapi ayo ikutin. Karena semuanya itu aku izinkan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Nah, jadi saudara, nah sekarang adakah kita mengasihi Tuhan atau tidak? Kalau kita mengasihi Tuhan tentu akan ada buah-buah ya daripada Roh Kudus yang keluar daripada kehidupan kita. Haleluya. Nah ya, jadi ada buah-buah Roh Kudus yang keluar dari hidup kita, saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan ya. Jadi kalau hanya sekedar kata-kata, saudara, itu belum bisa dijamin kita mengasihi Tuhan. Kalaupun itu perlu. Ya perlu kita berkata, Tuhan aku mengasihi Engkau, hidupku ini bagimu Tuhan. Tapi kalau nggak ada buah-buah Roh Kudus saudara yang keluar dari hidup kita, wow, perlu dipertanyakan saudara bahwa kita itu mengasihi Tuhan atau tidak ya. Jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus, seperti nasihat daripada Efesus ini, sebab itu janganlah kamu bodoh ya. Saya percaya kita semua nggak mau bodoh, tetapi saudara melalui tindakan-tindakan kita itu akan membuat kita menjadi orang bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Efesus 4 ayat 18. Satu dua ya. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Inilah yang membuat dia jauh persekutuan dari Tuhan. Kenapa saudara? Pengertian yang gelap. Nah ya, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Degil hatinya membuat dia jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Iyalah. Degil saudara, berarti kan mengeraskan hati. Kalau mengeraskan hati bagaimana bisa saudara bersekutu dengan Tuhan? Kita kan merendahkan hati kita, makanya kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Makanya kita bisa bertemu dengan Tuhan. Tapi kalau hati kita degil, keras, bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan? Gak bisa. Tidak akan bisa saudara. Haleluya. Orang yang rendah hati, yang suci hatinya, itu yang akan bisa bertemu dengan Tuhan. Tapi kalau degil, kalau keras hatinya saudara, bagaimana dia bisa bertemu dengan Tuhan? Bagaimana dia bisa bersekutu dengan Tuhan? Tidak akan bisa. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi kita harus dekat ya dengan persekutuan dengan Allah. Amin. Tidak jauh ya. Hidup kita ini tidak jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Tapi hidup kita ini dekat dari persekutuan dengan Allah. Amin. Maka itu akan mengeluarkan kita dari pengertian kita yang gelap. Saudara dari ini ya, kedegilan hati kita, dari kebodohan kita ya. Karena kita akan bersatu dengan Tuhan melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Maka saudara hidupnya Tuhan itu akan mengalir dalam hidup kita. Haleluya. Untuk itu saudara, makanya karakter daripada Tuhan itu pun akan mengalir dalam hidup kita karena kita bersatu dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, semakin mengenal. Sama itu saudara, seperti misalnya punya sahabat dekat. Atau kita katakan aja lah seperti misalnya suami istri kan. Nah saudara ya, saling mengenal, saling tahu. Nah di mana, nah saudara ya, nah ininya. Kelemahan-kelemahan bahkan kelebihannya. Kenal saudara, kenapa? Bersekutu tiap-tiap hari. Kan tiap-tiap hari saudara hidup bersama. Nah jadi saling kenal. Saling mengenal. Nah enggak ada lagi saudara yang bisa ya. Ini ditutup-tutupi, semua sudah terbuka. Karena sudah hidup bersatu. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Kalau kita juga bersekutu bersatu dengan Tuhan. Nah hidupnya Tuhan itu pun akan mengalir dalam hidup kita. Haleluya. Kita pun mengenal Tuhan. Oh Tuhan itu baik. Tidak hanya sekedar kata-kata oh Tuhan kau baik. Memang kita ini mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Nah kalau kita tahu Tuhan itu baik. Jangan kita apa saudara?
Kita salah gunakan kebaikan Tuhan itu. Tuhan itu baiknya. Nanti aku diampuni kok. Nanti aku bisa diterima. Nah ya kita nggak salah gunakan. Jangan kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Haleluya. Karena Tuhan itu baik makanya kita harus hormat. Amin. Karena Tuhan itu baik makanya kita takut pada Dia. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, bukan karena baik lalu kita sesuka hati kita. Ya, menurut pengertian kita sendiri kita salah gunakan kebaikan Tuhan. Ya, untuk membenar-benarkan diri kita, bukan benarkan, membetulkan diri kita. Gak bisa saudara. Haleluya. Karena kita tahu Tuhan itu baik makanya kita menghormati Dia. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya. Kemudian yuk kita lihat Galatia 3:3. 1-2 ya. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Wah, bodoh sekali Tuhan berkata. Bodoh sekali kamu. Kamu sudah mulai dengan roh, tapi kamu akhiri dengan daging. Ya, perjuangannya itu saudara. Nah, diakhirinya dengan daging, padahal sudah diawali dengan roh. Nah, karena banyak hal yang terjadi dalam kehidupannya, di dalam perjalanannya, dia akhirinya dengan daging, dengan keputusan-keputusannya sendiri. Padahal dimulainya saudara dengan roh. Ya, dia menyerahkan hidup pada Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan, masa mudaku untukmu Tuhan. Nah, diawalinya saudara dalam roh. Sebelum itu dia sudah berdoa, oh Tuhan, ya Tuhan, dia dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, dia pun mendengarkan suara Tuhan bahwa Tuhan maulah supaya dia menyerahkan hidupnya. Tetapi saudara dalam perjalanan dia akhiri itu semuanya di dalam daging. Jauh persekutuan dengan Tuhan. Nah, tidak seperti itu ya. Tuhan berkatakan, adakah kamu sebodoh itu? Kalau kamu sudah mulai dengan roh, yuk akhiri dengan roh. Haleluya. Justru dimulai dengan daging saudara, harus diakhiri dalam roh kalau bisa. Kenapa? Bertobat dia. Haleluya. Keluar saudara dari keinginan-keinginan daging tadi. Jangan dimulai dalam roh bernyala-nyala. Oh haleluya, api Roh Kudus. Nah, membakar hidupku, memberikan roh yang bernyala-nyala. Tetapi saudara yang kasih dalam nama dalam perjalanan, dalam proses kehidupannya, ya, karena Tuhan mau saudara, ya, dia seperti yang Tuhan kendaki, ya, makanya dia diproses. Tetapi dia, nah, saudara bersandar kepada pengertian sendiri, diakhirinya lah. Oh, bukan ini panggilan Tuhan dalam hidupku, bukan seperti ini. Tuhan berkat, ya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus dia dapatkan, oh aku menjadi jemaat yang biasa-biasa saja, ya, bukan ini panggilan Tuhan dalam hidupku. Oh bukan di sini tempatku, bukan talentaku, bukan ini. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus sehingga, nah ini tadi di akhirnya dengan daging. Karena saudara yang kasih dalam nama Yesus, segala sesuatu dalam perjalanan hidup kita ini, nah itu ada hal yang terjadi untuk memproses, untuk menguji. Haleluya, semuanya perlu diuji dari hidup kita ini. Kasih kita, iman kita, kesetiaan kita, talenta-talenta yang Tuhan berikan. Nah itu perlu diuji, benar enggak kita bergunakan untuk Tuhan? Benar enggak kita berkomitmen memang saudara seperti yang kita katakan, ya Tuhan aku kembalikan kepadamu untuk kemuliaan. Itu Tuhan uji saudara. Haleluya, Tuhan mau lihat kemurnian hati kita. Kemurnian kasih kita itu bagaimana? Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya. Jadi nah itu tadi, kalaupun itu terjadi ayolah saudara ya. Yo, kalau sudah diawali dengan roh, diakhiri dengan roh. Haleluya. Nah ya, supaya kita tidak sebodoh itu saudara untuk mengambil keputusannya. Nah kalaupun ada saudara ya, yang inilah ya, yang berusaha saudara untuk apa ya, untuk menggagalkan saudara. Menggagalkan saudara untuk melayani, menggagalkan saudara untuk hidup dalam Tuhan, menggagalkan saudara untuk hidup benar di dalam Tuhan, menggagalkan saudara untuk apa ya, hidup di dalam kekudusan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, mari tolak itu semuanya dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Makanya tadi kan dikatakan saudara, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Mengerti dulu dengan kehendak Tuhan, dengan situasi yang saudara hadapi, ayo cari apa maunya Tuhan ya. Mari mengerti saudara akan kehendak Tuhan. Haleluya.
supaya saudara tidak digagalkan, tidak saudara akhiri dengan daging. Padahal sudah saudara mulai dengan roh. Haruskah saudara akhiri dengan daging? Gagal saudara. Ya, saudara tidak akan ini nanti. Nah, tidak akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kalau saudara akhiri dengan keinginan daging ya. Jadi mari kalau saudara sudah mulai dengan roh pertahankan. Amin. Haleluya. Nah, kalaupun nanti di dalam perjalanan saudara oleh keputusan-keputusan yang saudara ambil oleh Roh Kudus yang bekerja dalam hidup saudara, ada tantangan, ada halangan, nah ada saudara kendala-kendala, yuk mari cari tahu apa ya kehendak Tuhan. Pengertian-pengertian daripada Tuhan, cari tahu, haleluya, supaya saudara bisa mengambil keputusan yang benar, tapi tidak mengakhirinya dengan daging. 1 Korintus 2:14. 1-2 ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah ya, jadi mari kita menjadi manusia roh. Ya, menjadi manusia roh bukan hanya pada saat-saat baik. Pada saat-saat sepertinya semuanya baik saudara. Mendukung kita bisa menjadi manusia roh. Tetapi satu saat saudara, tidak ada yang mendukung, keadaan situasi sepertinya tidak mendukung. Tetapi saudara, biarlah kita tetap menjadi manusia roh. Haleluya. Nah ya, supaya keputusan-keputusan yang kita ambil tidak salah. Kita tetap di dalam roh. Roh Kudus tetap memimpin kita. Amin. Roh Kudus tetap mengajari kita. Roh Kudus tetap saudara memberikan kekuatan baru dalam hidup kita. Supaya kita bisa bertahan terus menjadi manusia roh. Nah saat-saat keadaan tidak baik. Haleluya. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Iya benar saudara ya, gak bisa. Gak bisa, kalau secara pemikiran gak bisa, rugi banget aku. Waktuku habis, terkuras. Saudara ya, jadi dia pemikirannya gak sampai saudara kepada kekekalan. Pikirannya gak sampai kepada kebenaran. Nah terbatas. Nah manusia duniawi tadi. Nah makanya dia tidak berusaha saudara untuk kehidupan rohnya ya. Nah kalau misalnya ada sedikit halangan ya sudah dia nyerah. Ya haraplah dimaklumi, haraplah ya untuk di ini ya bisa diterimalah. Nah seharusnya tidak seperti itu, haleluya. Ya jadi biarlah menjadi manusia roh supaya bisa menerima saudara apa yang semua berasal daripada roh Allah. Nah kalaupun situasinya itu tidak baik dan Tuhan mengizinkannya, tetapi saudara bisa menerimanya, haleluya. Nah ya, kemudian dikatakan dan ia tidak dapat memahami. Ya, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Makanya Tuhan mau supaya kita tiap-tiap hari menjadi manusia roh. Menjadi manusia roh, haleluya. Makanya dikatakan roh itu penurut, daging itu lemah. Ya, bagaimana supaya daging yang lemah ini bisa kita kalahkan? Roh itu harus dihidupkan tiap-tiap hari. Amin. Ya, jangan dipadamkan saudara. Kalau saudara padamkan, nah ini daging tadi nanti akan, bertindak. Nah ya, kinan-kinan daging tadi nanti akan berkuasa di dalam kehidupan saudara. Pemikiran-pemikiran manusiawi yang akan berkuasa, ya, akan bertindak dalam hidup saudara. Jadi biarlah, tiap-tiap hari pemuda-pemudinya Tuhan itu menjadi manusia-manusia roh. Haleluya. Nah, supaya semuanya bisa dinilai secara rohani, ya, tidak secara duniawi, tidak secara daging, saudara ya. Nah, kalau itu nanti akan terjadi keputusan-keputusan yang tidak benar, keputusan-keputusan yang salah, tentu akan sangat merugikan saudara ya, akan membuat saudara jauh daripada Tuhan, jauh daripada rencana Tuhan, jauh daripada rancangan Tuhan. Jadi mari pemuda-pemudi, berusahalah saudara untuk senantiasa mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Mau dinasihati saudara, mau diajari oleh firman Tuhan. Haleluya. Nah ya, mau diajari orang tua rohani terlebih lagi saudara, mau diajari, miliki kerendahan hati, bukakan hati saudara untuk itu. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, percayalah ya, pasti Tuhan ada di pihak saudara ya. Kalaupun mungkin saudara seolah-olah menurut pemikiran saudara, oh ini enggak benar ini,
Gak betul ini. Nah seolah-olah seperti direndahkanlah, saudara dicuekinlah atau diasingkan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Tapi nah sepanjang itu saudara dapat daripada Tuhan, maka jaga persekutuan saudara dengan Tuhan ya. Supaya saudara dapatkan, saudara tetap manusia roh. Sehingga saudara bisa hidup benar dalam situasi keadaan bagaimanapun. Haleluya. Karena keadaan kita tidak selamanya baik, iya kan? Hari ini mungkin baik saudara, bahkan lebih baik dari hari kemarin. Karena ada hal-hal yang ini ya, yang baik yang terjadi dalam kehidupan saudara. Ya, saudara dapat kabar atau saudara dapat kemenangan-kemenangan, saudara dapat berkat. Nah ya, tidak ini saudara duga-duga, puji Tuhan, aku dapat ya. Tiba-tiba misalnya saudara lihat, nah ini ya rekening saudara, atau saudara punya m-banking, kok tambah nolnya 1 ya. Nah tadi hanya cuma 5, tapi kok tiba-tiba tambah jadi 1. Nah kan jadi 5 juta, kalau dia 500 tambah nolnya 1 saudara, nah jadi 5 juta kan. Padahal tadi saudara lihat itu tinggal 50 ribu, nolnya berarti berapa? 4 ya. Tapi saudara, kok tambah ini 1 nolnya, jadi berapa? 500 ribu. Nah kalau tambah nolnya 2, kok bisa ya, kok jadi 5 juta. Nah ternyata ada WA masuk, saya mau memberkati engkau. Nah Tuhan menggerakkan saya untuk memberkati, makanya saya kirim. Nah bisa seperti itu kan, kabar luar biasa. Jangan seperti itu baru kita menjadi manusia roh. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Kita pun berdoa sujud, Tuhan terima kasih Tuhan. Tapi satu saat saudara nolnya hilang 1 misalnya. Bagaimana kita bisa sujud? Enggak lah. Kita nantang, kok bisa begini Tuhan? Aku kan saudaramu Tuhan, aku udah sungguh-sungguh ikutmu Tuhan. Mengikut engkau Tuhan, aku sudah berikan hidupku Tuhan, aku sudah mulai. Kenapa ini bisa terjadi? Nantang saudara. Enggak ini lagi, enggak merendahkan hati. Tetapi biar kita menjadi manusia roh, ya, keadaannya baik atau tidak baik, saudara tetap keputusan-keputusan, tindakan-tindakan yang kita ambil itu adalah benar. Haleluya. Haleluya. Makanya jangan jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Nah pemuda-pemudi yang sangat mengasihi Tuhan, hiduplah dalam Tuhan. Yuk mari dengarkan dan lakukan firman Tuhan. Ya, mau saudara diajari, mau saudara diingati, mau saudara berjalan dalam kebenaran, maka Tuhan akan ada di pihak saudara. Dalam situasi keadaan bagaimanapun, Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatunya. Sekarang tinggal tergantung kepada saudara. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan luar biasa. Seperti Kamis kemarin saudara, dalam 2 sahabat saya katakan ya, bahwa sebenarnya berkat itu sudah ada di atas kepala saudara. Tinggal sekarang saudara siap enggak menerimanya. Itu saja ya. Jadi berkat itu enggak jauh-jauh. Sudah datang, kan dikatakan mendatangimu. Jadi udah ada yang sebenarnya di atas kepala kita. Tinggal kita bagaimana, kita siap enggak? Nah seperti Abraham, ya kan? Kan Tuhan yang menunggu Abraham, bukan Abraham yang menunggu. Ya supaya janji-janji Tuhan digenapi. Ternyata Tuhan yang menunggu Abraham. Gimana kamu Abraham, siap enggak kamu? Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Satu saat Abraham siap, maka Tuhan pun memberikan Ishak. Haleluya. Satu saat saudara siap, maka berkat Tuhan yang ada di atas kepala saudara akan masuk dalam kehidupan saudara. Haleluya. Nah puji nama Tuhan. Jadi mari pemuda-pemudi, kalaupun saudara masih muda di akhir zaman ini, nah ya, mari berusaha saudara untuk hidup di dalam kebenarannya, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Haleluya, mari kita bangkit berdiri. Mari Allah Roh Kudus penuhi kami. Kami rindu selalu Tuhan. Kami rindu Engkau selalu dalam hidup kami. Karena Engkau sanggup Tuhan Yesus berkuasa mengubahkan segenap kehidupan kami. Mari pemuda-pemudi, angkat hatimu, bukakan hatimu untuk Tuhan dan angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi daku. Terima kasih Roh Kudus yang baik, yang memenuhi kami saat ini. Karena kami membukakan hati untuk Roh-Mu Tuhan.
Kita mengangkat tangan kita, mari kita nyatakan segenap hati kita. Haleluya. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami rindu akan Kau Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan dan ku
Yang sudah diselamatkan Tuhan, bahkan Tuhan memimpin hidup saudara hingga pada saat ini. Mari saudara membukakan hatilah untuk Tuhan. Membukakan hati untuk kebenarannya. Mungkin daging saudara menolak. Tapi kalau roh saudara menerima, mari hidupkan roh itu. Mari hidupkan. Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang bodoh. Hanya sebatas mendengar firman-Nya, mendengar kebenarannya. Tetapi kita tidak berusaha untuk melakukannya. Tuhan mau kita menjadi orang yang bijak. Karena kita mendengar dan kita berusaha untuk melakukan. Untuk tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Yang bekerja dalam hidup kita. Mari pemuda-pemudi angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Bapa yang baik dalam sorga, firman-Mu Tuhan sudah diterima oleh umat ini, pemuda-pemudimu ini Tuhan. Biar firman itu menjadi kegemaran mereka. Firman itu menjadi kesukaan hati mereka. Dan firman itu akan bekerja terus dalam hidup mereka. Sampai mereka melakukan Tuhan. Karena Engkau mau supaya umat-Mu mendengar dan melakukannya. Supaya mereka menjadi orang-orang bijaksana. Bukan hanya mendengar dan melupakannya. Mendengar dan tidak melakukannya. Tuhan tidak mau umat Tuhan menjadi orang-orang yang bodoh. Tetapi Tuhan mau supaya menjadi penurut-penurut daripada firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kasih Tuhan yang luar biasa yang bekerja dalam hidup mereka. Dengan segala kerendahan hati mereka. Mereka mau Tuhan tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Dalam nama Yesus. Supaya setiap keputusan yang mereka ambil itu daripada-Mu Tuhan. Melalui persekutuan mereka dengan Engkau. Mereka dapatkan daripada-Mu Tuhan. Bukan bersandar kepada pengertian mereka sendiri. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Roh-Mu begitu kuat bekerja. Bagi setiap umat-Mu ini di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Roh jahat setan penipu kegelapan. Kekerasan hati menolak firman Tuhan. Melupakan firman Tuhan. Tidak mau melakukan firman Tuhan. Tidak mau tunduk pada otoritas firman Tuhan. Kedegilan, kekerasan hati keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami tolak dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Tuhan membukakan mata rohani, mencelikkan mata rohani daripada setiap umat-Mu ini Tuhan. Sehingga mereka bisa melihat kebenaran-Mu, melihat kehendak-Mu, melihat rancangan-Mu, rencana-Mu dalam hidup mereka. Dan mereka menyambutnya dengan sukacita. Dalam nama Yesus, jadilah Tuhan bagi setiap pemuda-pemudi ini. Terpuji nama-Mu Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bersama-sama kita berkata, amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Mari silakan duduk pemuda-pemudi. Haleluya. Tuhan berkati. Mari kita lanjutkan saudara. Haleluya. Kita kerjakan terus. Yuk penginjilan kita ya. Bahkan pemuda-pemudi yang ada di Jogja, saudara yang tidak mudik. Tentu kita mengerjakannya. Kita bawakan dalam doa dan kita kerjakan setiap wilayah supaya mereka bisa datang. Puji nama Tuhan. Yuk mari kita teruskan. Kita akan masuk dalam ini ya. Oke, dalam doa ya minggu kedua. Tuhan berkati. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan. Haleluya, ada api? Menyala. Haleluya. Ada api? Ada api? Menyala. Haleluya. Kita mau doa syafaat, mari masuk dalam kelompoknya, satu kelompok 2 orang.
Mardi, berdoalah untuk pembekalan baptisan air tanggal 15 Agustus. Haleluya. Saya berdoa untuk baptisan air pada tanggal 17 Agustus di rumah doa Emalta. Siapa yang belum dapat topik doa? Haleluya, semua sudah dapat topik doanya. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, haleluya. Kita doakan dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan, karena firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya. Maka berdoalah kita dengan iman kita. Haleluya. Kita percaya ada sesuatu yang Tuhan ubahkan, baik di dalam ibadah pemuda-pemudi remaja maupun ibadah-ibadah minggu kita. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita tundukkan hati kita mau menyembah Tuhan.
Syukur bagimu Tuhan, haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Kita sudah menyelesaikan topik-topik doanya, kita boleh bangkit berdiri, haleluya. Haleluya. Kita boleh saling mendoakan satu sama lainnya. Kita boleh bergandengan tangan, haleluya. Haleluya. Kita boleh saling mendoakan teman-teman satu kelompoknya. Kita tanyakan apa yang mau didoakan dari teman-teman kita, haleluya. Kita boleh rangkul dia, kita boleh pegangan tangan. Haleluya, semuanya sudah bertanya dengan teman-temannya. Kalau sudah, mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya, Bapak yang di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya Berdoa, Tuhan. Bapak, di dalam Syukur nama bagimu Tuhan. Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita ada kedatangan teman kita yang baru ya. Kita mau memberkati. Puji nama Tuhan, kami mau mengundang untuk maju ke depan. Mari silahkan, yuk ditemani. Iya, haleluya. Menghadap sini, hadap saya. Menghadap ke hamba Tuhan ya. Ya, ya puji nama Tuhan, mari semua pemuda-pemudi ini tetap fokus ya, karena kita masih dalam ibadah. Puji nama Tuhan, kita akan menggenakan firman Tuhan. Siapa namanya deh? Siapa? Panggilannya? Divi. Oke, haleluya. Puji nama Tuhan. Nama yang bagus. Ya, firman Tuhan berkata di Roma 3:23 ya, semua orang telah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23, upah dosa itu adalah maut, tetapi ada kasih karunia dalam Yesus Kristus, yaitu hidup yang kekal. Nah, itu kita akan menggerakkan firman Tuhan ya. Karena firman Tuhan berkata dari Roma 10:9-10 ya, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan ya. Kita genapkan firman Tuhan ini ya. Saya akan tuntun Divi. Mari ulangi kembali apa yang saya doakan, ucapkan. Mari ulangi kembali dengan mengeluarkan suara. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan, pada saat ini Tuhan, saya datang kepadamu. saya datang kepadamu. Saya membukakan hati saya Sembuhkan hati saya untuk menerima Yesus untuk menerima secara Yesus pribadi, secara pribadi, sebagai Tuhan, sebagai Tuhan, sebagai juru selamat sebagai juru selamat di dalam kehidupan di saya. dalam kehidupan saya.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya menyadari saya menyadari saya orang berdosa Tuhan. saya orang berdosa Tuhan. Banyak dosa saya, Banyak dosa saya, tapi saya percaya tapi saya percaya di dalam Tuhan Yesus dalam Tuhan Yesus ada pengampunan. ada pengampunan. Ampunilah saya Tuhan, Ampunilah saya Tuhan, kuduskanlah saya Tuhan, kuduskanlah saya Tuhan, sucikanlah saya Tuhan, sucikanlah saya ya Tuhan, supaya saya layak supaya saya layak menjadi anak-Mu. menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, saya percaya saya saya sudah menerima pengampunan. saya sudah menerima pengampunan. Malam ini Tuhan, Malam ini Tuhan, saya menjadi ciptaan baru. saya menjadi ciptaan Yang baru. lama sudah berlalu, Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya akan mengikut Tuhan Saya akan mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh. dengan setia. dengan setia. Tuliskanlah nama saya Tuliskanlah nama saya dalam buku kehidupan-Mu dalam buku kehidupan-Mu di sorga yang kekal. di sorga yang kekal. Jikalau Tuhan Yesus datang Jikalau Tuhan Yesus datang kedua kalinya, yang kedua kalinya, saya bersama-sama dengan Tuhan. saya bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah memiliki kuasa saya sudah memiliki kuasa untuk mengusirkan untuk mengusirkan segala pekerjaan setan, segala pekerjaan, kegelapan, kegelapan, kutuk dosa, kutuk dosa, sakit penyakit, sakit penyakit, kelemahan, kelemahan, kegagalan, kegagalan, kebimbangan, kebimbangan, keraguan. keraguan. Tinggalkan saya Tinggalkan di saya dalam nama Yesus. di dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus saya sudah berdoa. saya sudah berdoa. Amin. 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 Tuhan berkati Dipi ya. Apa yang mau kita doakan Dip? Secara pribadi apa? Mari pemuda-pemudi ulurkan tangan ke depan ini. Kita memberkati saudari kita di Dipi. Bapa yang dalam sorga, kami sangat bersyukur padamu hari ini Tuhan. Dipi ini bertemu dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Secara pribadi dia sudah menerima Engkau dalam kehidupannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Malam ini dia sudah menjadi anak-Mu. Engkau sudah memulai pekerjaan-Mu dalam kehidupannya. Engkau akan teruskan hingga pada akhirnya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, pribadi Tuhan nyata dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa, kami syukur padamu. Setialah dia mengikut Engkau Tuhan sampai kepada kesudahannya. Dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk keluarganya, orang tuanya. Lawatan-Mu terjadi, keselamatan daripadamu juga terjadi menjadi milik keluarga orang tua daripada Dipi ini Tuhan. Berkati hidup mereka Tuhan, berkati pekerjaan usaha mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, perlindungan daripadamu menjadi milik keluarga Dipi di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bersama-sama kita berkata amin. Nah, Tuhan berkati ya Dipi ya. Setia terus ya Dek, ikut Tuhan ya. Yuk mari silakan. Oke, puji nama Tuhan. Sebelum kita dengarkan pengumuman, ternyata acara kita ada luar biasa pada hari ini ya. Haleluya. Seperti yang sudah diumumkan Sabtu yang lalu ya. Oke, puji nama Tuhan. Ada 4 anak Tuhan yang luar biasa yang sudah merangkum berkat Tuhan daripada firman Tuhan 2 minggu yang lalu. Dengan tidak berlambat-lambat kita panggilkan saja berempat ya, karena mereka mendapatkan hadiah yang spesial. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oke, mari yuk kami panggilkan. Ini dia Gibson dan Will Simbolon, silakan. Haleluya. Haleluya. Kemudian ada Tania ya, yuk mari silakan Tania. Haleluya. Yang ketiga ada Fania. Tania, ini ada Fania. Haleluya. Haleluya. Oke, yang keempat tentu ada Rifan. Puji nama Tuhan. Rifan bukan Andreas. Jadi jawara. Rifan ya, bukan Andreas ya. Haleluya, Andreas besok. Sini. Oke, puji nama Tuhan. Oke ya, haleluya. Kita serahkan dulu hadiahnya atau mereka membaca dulu? Membaca dulu ya. Iya, biar diuji ya, benar enggak itu ya. Oke, yuk, dibaca aja dengan cepat. Ya. Mana? Yang ini. Ya, di dalam nama Yesus. Haleluya,
semua, saya akan membagikan berkat yang saya dapatkan di sini. Jadilah bijaksana. Tidak hanya cukup kita memiliki kepintaran, miliki juga kebijaksanaan. Kuatkanlah dan kokoh di dalam Tuhan. Dengarlah dan lakukan firman Tuhan. Tuhan akan melepaskan kita dari kemalangan-kemalangan yang datang di dalam hidup kita. Tuhan mengizinkan pencobaan-pencobaan yang datang, tapi Tuhan tidak melepaskan kita. Ia akan memberi jalan keluar dan solusi bagi kita. Haleluya, kita lanjutkan saja. Bang Gibson. Haleluya. Saya akan membagikan beberapa berkat yang saya ingat. Iya, okelah. Kemarin firman Tuhan berkata bagaimana kita harus hidup sebagai orang yang bijaksana di hadapan Tuhan, karena dalam perkataan Tuhan Yesus yang dikatakan ada dua jenis orang yang di dalam kekristenan. Ya pastinya itu untuk kita yang ada di gereja ini, yaitu orang bodoh dan orang yang bijaksana. Di mana orang bijaksana adalah orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap yang diusahakannya semuanya dalam kehidupannya itu tidak hancur oleh perkara-perkara dunia ini ataupun oleh pekerjaan iblis. Tapi orang bodoh adalah orang yang mendengarkan tetapi tidak mau mengambil bagian untuk melakukannya, entah itu karena mengeraskan hatinya atau memiliki pertimbangan yang besar dalam pengharapan yang lain di luar Tuhan, dan kemudian itu menghancurkan kehidupannya sendiri. Dan di mana Tuhan Yesus mengatakan supaya kita tetap terus memilih sebagai orang yang bijaksana, yang terus-menerus melakukan kebenaran firman Tuhan dalam keadaan apapun, biar kita semuanya boleh tetap teguh setia sampai kepada kesudahannya mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh, haleluya, puji Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kayak calon-calon hamba Tuhan ya. Iya. Udah kelihatan, tinggal menyerahkan diri aja. Yuk lanjut, mana Tania? Oke, haleluya. Saya akan membagikan sedikit firman Tuhan yang saya dapat minggu lalu. Yang saya ingat yaitu tentang orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Biarlah kita setiap anak-anak Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Kita mendirikan rumah di atas batu, atau kita melakukan setiap pekerjaan kita itu sesuai dengan seturut dengan firman Tuhan. Marilah kita menjadi bijaksana. Dengan bijaksana setiap apapun pekerjaan kita, usaha-usaha kita pasti ditolong Tuhan dan pasti berhasil. Demikian. Oh, haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya akan membagikan berkat firman Tuhan rangkuman ibadah pemuda-pemudi minggu lalu, yaitu orang yang bijaksana, yaitu orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, dan mereka mendengar nasihat dari kebenaran firman Tuhan, mereka melakukannya. Bukan seperti orang yang bodoh, mereka mendirikan rumahnya di atas pasir yang akan rubuh. Jadi kita jadilah orang yang bijaksana, kita mendirikan rumah kita di atas batu, dan kita mengerjakan apapun kebenaran firman itu dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tahu kekuatan kita tuh seberapa, jadi Tuhan tidak akan memberikan pencobaan-pencobaan itu melebihi batas kekuatan kita, tapi Tuhan tuh akan memberikan jalan keluar, dan Tuhan akan memproses hidup kita lebih lagi untuk hidup kita bijaksana di dalam Tuhan. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan, Tuhan berkatin. Haleluya. Tuhan berkatin ya, luar biasa ya. Tentu nanti yang lain akan menyusul saudara untuk firman Tuhan selanjutnya. Haleluya, dengan tidak berlama-lama ya, karena mereka sudah menanti-nanti untuk hadiahnya. Yuk mari.
Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau mendengarkan pengumuman kita pada hari ini. Jangan lupa besok hari Minggu ada ibadah 2 kali tempat ini, jam 8 pagi dan juga jam 5 sore. Haleluya. Mari semuanya bisa datang beribadah kepada Tuhan. Haleluya, semakin setia kepada Tuhan. Haleluya. Dan ibadah hari Sabtu depan jam 5 sore kembali di tempat ini. Haleluya. Mari semuanya yang sudah hadir pada hari ini datanglah kembali hari Sabtu depan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Dan juga perhatikan teman-teman kita, ajak mereka juga untuk bisa hadir pada hari Sabtu depan. Ada penginjilan perkunjungan di setiap wilayah, di barat, timur, utara, dan selatan. Mari semuanya bisa ikut ambil bagian di dalam penginjilan perkunjungan. Mari terus kita kerjakan penginjilan dan perkunjungan kita. Lihat, dan juga ada doa syafaat di tempat ini jam 7:30 malam setelah selesai latihan pujian musik penyembahan dan tamborin. Haleluya. Mari semuanya bisa ikut ambil bagian di dalam doa syafaat. Dan juga training dasar rohani Kristen masih berlangsung. Jam belajarnya jam 7 malam hari Selasa dan hari Rabu. Haleluya. Semuanya pemuda-pemudi remaja yang ikut dalam training dasar rohani Kristen berkomitmenlah untuk bisa menyelesaikannya. Dan juga ada baptisan air pada tanggal 17 Agustus hari Kamis di rumah doa Emalta. Haleluya. Nanti bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti baptisan air. Haleluya. Dan untuk pembekalannya tanggal 15 Agustus. Haleluya. Nanti diadakan di rumah Bapak Ibu Agung. Haleluya. Nanti bisa mengikuti pembekalan. Kalau memang belum yakin, nanti bisa diteguhkan lagi dengan firman Tuhan. Haleluya, di dalam pembekalan. Haleluya, demikian pengumuman kita pada hari ini. Kita mau memberikan persembahan. Mari pelayan persembahan untuk bisa maju ke depan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa. Kita satu hati kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari ini Tuhan, ibadah pemuda-pemudi remajamu Bapa, di dalam nama Yesus luar biasa berkemenangan Tuhan. Terima kasih untuk hadiratmu Bapa yang melimpah Tuhan atas setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus untuk kehadiranmu Bapa dalam nama Yesus. Bahkan terima kasih Bapa di dalam nama Yesus untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima pada malam hari ini Bapa. Di dalam nama Yesus lebih lagi Tuhan, kami Bapa dalam nama Yesus bukan hanya sekedar mendengarkan Tuhan, kami benar-benar melakukan Tuhan sedang kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar Bapa. Dalam nas karena kami mengasihi-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus firman-Mu Bapa, menguatkan kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, untuk kami hidup dalam kebenaran-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami memberikan persembahan kami Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati seluruh umat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus studi mereka, pekerjaan mereka, perkuliahan mereka, semuanya yang Kau memberkatinya Bapa. Bahkan yang menjadi saluran berkat kami Bapa dalam nama Kau memberkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati menghancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan dalam nas pekerjaan setan, dalam nas kebimbangan, keraguan, ketidakpercayaan akan firman Tuhan. Tidak ada bagian-Mu atas kami. Di dalam nama Yesus sungguh-sungguh menggerutu, tinggalkan kami semua. Di dalam nama Yesus kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan dengan ucapan syukur dan sukacita. Terima kasih Bapa, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, yang siap memberi dengan sukacita katakan saya. Haleluya, sebab tiada kami ragukan Tuhan akan kasih setia-Mu Tuhan, akan janji firman-Mu dalam setiap hidup kami. Haleluya. Haleluya, mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan. Tiada pernah ku ragukan akan
Puji nama Tuhan. Sebelum kita tutup saudara, satu acara kita lagi luar biasa ya. Kita akan berdoa untuk Mbak Aira. Nah ya, oke, puji Tuhan ya. Karena Mbak Aira ulang tahun Selasa ya Mbak ya, 15 Agustus besok saudara. Tapi hari ini kita rayakan karena Mbak Aira sudah membawa berkat Tuhan yang luar biasa di depan sana ya. Nanti setiap saudara bisa menerimanya. Tapi sebelumnya mari kita doakanlah. Mari Mbak ke depan Mbak, didampingi sama yuk kita berdoa ya supaya berkat Tuhan melimpahlah ya atas kehidupan Mbak Ira. Bahkan segala kerinduan keinginan hatinya yang paling dalam Tuhan tahu ya, Tuhan akan menyatakan. Mari pemuda-pemudi kita arahkan tangan kita bersatu dalam doa. Bapa yang dalam sorga, terpujilah namamu Tuhan untuk kasih setiamu yang luar biasa. Khususnya untuk Mbak Aira ini Tuhan kau menambahkan usianya Selasa 15 Agustus 2023. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan yang sempurna di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menolong, memimpin dia, menyertai dia Tuhan hingga pada saat ini. Terpujilah namamu Bapa untuk segala sesuatu yang Engkau sudah kerjakan Tuhan Yesus atas Mbak Aira ini. Pada hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati terus Mbak Aira yang memimpin dia kepada seluruh kebenaran, rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus apa yang dia sudah kerjakan lakukan untuk-Mu Tuhan selama ini. Tentulah Tuhan tidak akan sia-sia. Semuanya pun Tuhan perhitungkan, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Berkati kehidupan Mbak Aira ini Tuhan, masa depan yang penuh pengharapan menjadi miliknya. Berkati segala pekerjaan usahanya, berkati pelayanannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk segala keinginan kerinduan dari hati Mbak Aira yang paling dalam ini Tuhan Yesus. Seperti yang Engkau inginkan Tuhan, biar Engkau menyatakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan membukakan jalan. Terbukalah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang pada sorga. Terpujilah namamu dan kau pakai dia terus Tuhan Yesus. Untuk kemuliaan namamu Tuhan, kau pakai kehidupan Mbak Aira menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, bahkan sisi keluarganya bisa dimenangkan, diselamatkan. Dalam nama jadilah firman Tuhan digenapi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan segala perjalanan setan kegelapan Engkau. Dalam nama Tuhan kegagalan, dalam nama Tuhan Yesus kami keraguan. Tinggalkan Mbak Aira ini dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus halangi dia sampai pada rencana yang sudah Tuhan tetapkan, kami usirkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh penghalang kami tolak, kuasa-kuasa gelap kami tolak, saya punya kelemahan kami tolak niatan manusia, sumpah serapah manusia kami usirkan dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa syukur bagi-Mu Tuhan. Bersama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Selamat ulang tahun berkati. Haleluya. Tuhan, haleluya. Mari kita tutup ibadah kita dan semua acara pada hari ini. Terima kasih Bapa yang dalam sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan sudah memberkati ibadah pemuda pun remaja dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Terpujilah namamu, pujian penyanyi musik celebration sudah kami bawakan kepadamu Tuhan, menjadi persembahan yang harum menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa yang bentuk plan-plan Tuhan yang sudah ambil bagian. Berkatilah mereka, bahkan setiap pemuda-pemudi yang sudah hadir, tentu Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa yang baik, firman Tuhan yang sudah mereka terima, firman Tuhan itu sudah menjadi milik mereka, sebab Engkau mementeraikannya dan mereka melakukannya, tidak hanya mendengarkannya. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan kami sangat percaya Sabtu depan berkemenanganlah ibadah muda-mudi, luar biasalah ibadah pemuda-pemudi, bertambah-tambahlah ibadah pemuda-pemudi di dalam nama Yesus. Tuhan sanggup melakukannya, mengerjakannya.
melalui setiap umat-Mu, pemuda-pemudi setiap wilayah ini Tuhan. Kelompok-kelompok sel dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Besok hari kami akan datang beribadah, baik ibadah Minggu Raya pagi atau ibadah Minggu Raya sore. Dalam nama Yesus, tidak satu pun dari antara pemuda-pemudi yang meninggalkan pertemuan ibadah. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan pulang. Tuhan menyertai kami, perlindungan daripada-Mu menjadi milik kami. Kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus kami sudah segala pekerjaan setan, kegelapan, mau celaka, pencuri, perampok, dan jamanan, niat jahat manusia. Dalam nama Yesus, penyakit, kelemahan, kami usirkan semua dalam nama Yesus. Tidak bisa menjamah kami, tidak bisa menjamah perjalanan kami. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur buat berkat Tuhan yang sudah disediakan Mbak Aira ini. Berkatilah Tuhan makanan, minuman ini, Kau menguduskan dari kuasa firman Tuhan menjadi kekuatan kesehatan bagi seluruh kehidupan kami. Tuhan berkati Mbak Aira ini Tuhan. Dalam nama Yesus berlipat kali ganda. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami terima berkat daripada-Mu Tuhan. Kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat, segala puji